Shalom, apa kabar? Semuanya baik-baik? Ya, Bapak Ibu yang tadi moto, mesti moto anak EDW ya toh. Nek pas merem baleni meneh, ora peduli anak wong liya toh. Itu enggak apa-apa, memang seperti itu ya. Pagi hari ini ada satu tema yang ingin saya sampaikan dengan judul proses pembentukan. Nah, beberapa hari atau minggu ini saya sering ketemu dengan orang-orang yang selalu berkata bahwa iya, kita memang berkata bahwa kita ini diciptakan Tuhan sempurna, serupa, segambar, atau kita berkata kita ini terlahir hebat. Tapi kenyataan yang ada, seringkali kita berkata itu bukan bagianku, itu mungkin untuk orang lain. Kalau aku memang orang Kristen, bahkan sejak dari kecil aku Kristen, tapi aku tidak mengalami apa yang dikatakan oleh Alkitab. Yang sering kali aku alami adalah sesuatu yang itu tidak enak. Kenapa seperti itu? Pemikiran itu muncul karena satu berkat atau anugerah Tuhan itu selalu diukur dengan kacamata kita atau hal duniawi yang bisa kita lihat. Contoh uang. Orang yang punya uang banyak seringkali dikatakan dia diberkati. Bagaimana dengan orang yang tidak punya uang banyak? Orang yang punya mobil mewah, rumah bagus, terus kita menyimpulkan, wow, dia diberkati. Sedangkan saya, nah itu seringkali muncul, tidak seperti itu. Jadi kalau Tuhan ngomong kamulah bangsa terpilih, itu untuk orang-orang yang diberkati. Saya mau tunjukkan Bapak Ibu satu bukti yang konkret yang Bapak Ibu semua tidak bisa pungkiri hal ini. Sejak awal penciptaan kita sebagai manusia, kodrat kita adalah prajurit sejati. Setuju? Bapak Ibu masih ingat khotbahnya Om Shu di sini hari Minggu yang lalu? Ada 4 prajurit. Yang pertama prajurit apa? Limun. Yang kedua Keong. Yang ketiga Bunglon. Yang keempat prajurit sejati. Sejak awal penciptaan kita sebagai manusia, sesungguhnya kodrat kita yang sesungguhnya, kita adalah seorang prajurit sejati. Ini sudah tidak bisa dipungkiri. Kalau kita merasa kita bukan prajurit sejati, itu karena cara pandang kita yang salah, atau kita sedang menuju ke arah sana. Bahkan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau ini hanya dianggap sebagai metafora atau hanya kiasan, saudara dan saya tidak menikmati itu semua. Ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Saya mau buktikan, mungkin pernah saya puter ya satu klip ini. Klip ini menarik sekali dan saya ulang-ulang terus. Dan kalau saya punya kesempatan menyampaikan satu sesi atau tema tentang gambar diri, tentang apalah itu, yang berbicara bahwa kita diciptakan serupa, segambar, dan kita pilihan Tuhan. Ini klip ini menceritakan perjalanan sel sperma yang katanya isinya 200 juta sel sperma. Dan Alkitab berkata kita bangsa pilihan. Karena apa? Karena hanya satu sel sperma saja yang nempel di sel telur. Artinya apa? Memang kodrat kita seorang prajurit sejati. Paling tidak kita bisa mengalahkan 200 juta kembaran kita. Dan kita seorang pemenang. Ya, kita lihat sama-sama. Klip ini menarik sekali, silakan. Tim Mulmet, tolong.
Ya, nanti Bapak Ibu lihat ya, klip ini menarik sekali. Karena apa? Karena perjalanan ya, memang ini mungkin ada AI-nya atau apa nggak tahu lah gitu ya. Tapi yang jelas ini menggambarkan perjalanan sel sperma itu sampai menghasilkan satu pribadi, yaitu saudara dan saya yang ada di tempat ini. Menarik loh saudara. Saya bawa ya, ini piala anak saya. Di rumah pialanya banyak saudara, gitu ya. Saya bawa. Sesungguhnya dari awal saudara dan saya itu diciptakan sebagai sang juara. Tapi kita merasa enggak loh. Ini untuk orang-orang tertentu. Kenyataannya aku enggak mengalami ini semua. Apa yang dikatakan oleh orang lain itu bukan untuk saya. Bahkan yang dikatakan hamba Tuhan bukan untuk saya. Padahal sesungguhnya ini menjadi bagian dari hidup kita sejak dari semula. Apakah bisa dibuka? Belum? Tidak bisa? Oke. Ya, sekarang kita akan lanjutkan slide-nya ya. Nanti Bapak Ibu kalau sudah bisa, tim Mulmed sedang berjuang keras untuk memunculkan ya. Ya, kalau tidak bisa ya nanti Bapak Ibu bisa cari sendiri ya. Kesuksesan rohani tidak sama dengan instan. Setuju? Tetapi kita paling suka sesuatu itu instan. Kita paling tidak suka kalau sesuatu itu dibikin ribet. Sesuatu dibikin sukar. Padahal yang namanya kesuksesan, semakin besar sukses itu selalu melewati proses yang besar. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu punya problem, punya proses yang besar, percayalah itu awal terjadinya kesuksesan yang besar. Setuju? Setuju? Kau bisa ngomong dalam hatimu, seberapa besar problemmu saat ini. Itu yang memungkinkan kita mendapatkan sukses yang sangat besar. Tanpa itu semua, saudara tidak bisa. Karena apa? Karena ini sudah menjadi sesuatu rumusan Tuhan. Kau lihat nanti, kita nanti lihat tokoh-tokoh di Alkitab yang Tuhan pakai. Semakin pergumulannya semakin kuat, semakin besar, kesuksesan itu akan menyertai. Berbeda seperti yang disampaikan oleh Om Shu minggu yang lalu mengenai apa? Raja Saul. Ini terlalu instan. Memang pilihan Tuhan terhadap dia. Tapi Raja Saul tidak mau mengalami proses pembentukan. Sehingga Alkitab mencatat menurut hitungan Tuhan, dia menjadi raja. Hanya dicatat raja yang baik selama 2 tahun. Kenapa seperti itu? Karena tidak mau mengalami proses yang besar. Saya tulis ini menarik buat kita dan menjadi ayat penghiburan buat kita. Tidak ada rencana Tuhan yang digenapi tanpa proses pembentukan. Setuju? Tidak ada. Tidak ada rencana Tuhan yang digenapi tanpa proses pembentukan. Semuanya mengalami proses pembentukan. Tidak ada proses, tidak jalan, saudara. Saya di rumah punya pohon mangga. Untuk bisa berbuah mangga, itu butuh waktu dan perawatan yang mesti harus dilakukan. Berbeda saat kita menanam tauge. Mungkin prosesnya sama, tapi sebentar saja. Tapi lihat hasilnya. Kesuksesannya pun juga hanya sebentar. Tapi saat saudara dan saya menanam duren,
Ini butuh effort yang lebih besar, butuh proses yang lebih banyak, butuh sesuatu yang kita mungkin harus merawatnya dan kita tidak suka itu. Baru kita menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati. Saya ada lagi klip tentang metamorfosis. Ya, kira-kira seperti itu. Butuh satu proses. Yang kalau ditanya, ini ulat, kalau boleh memilih, tidak mengalami itu. Tapi kalau kita mencoba membuat lebih mudah ulat ini mengalami proses dan tidak terlalu lama dengan memotong itu, kepompong itu. Ini kupu-kupu tidak bisa terbang loh. Kita tidak menyukai, kita hanya menyukai yang seperti ini. Langsung jadi saudara. Saudara langsung diberkati. Saudara berkata, aku diberkati dan aku anak Tuhan. Aku berhak dan layak mendapatkan itu semua. Itu kalau kita sudah jadi kupu-kupu saudara. Dan untuk jadi seperti ini saudara dan saya suka tidak suka, kita mesti melewati proses. Makanya hari Minggu kemarin kita mendengar satu berita bagaimana hanya sedikit orang saja yang karena dia mau melewati proses hidupnya dan dia menjadi prajurit sejati. Sebagian besar orang memilih menjadi prajurit limun. Sebagian besar. Saudara masih ingat prajurit limun seperti apa? Mengandalkan manusia. Tidak taat. Terus apa lagi? Tidak mengadakan pemberesan ketika dosa masuk ke dalam dirinya. Ini prajurit limun saudara. Ada kesombongan, dengki, iri, benar diri dan lain-lain. Kita berkata aku udah mau loh, aku pengennya jadi prajurit sejati. Tapi proses itu kita tidak mau lewati saudara. Dan kita lebih suka memilih prajurit limun. Artinya apa? Ya semangat, semangat. Di jamaah Tuhan, mengalami Tuhan. Wah, mengalami luar biasa. Tapi itu tidak bertahan lama. Kalau ditanya, ya Tuhan hidup, ya saat itu. Tidak butuh waktu lama, itu bisa langsung menyusut dan berkata, aku sudah bukan anak Tuhan lagi. Ini prajurit limun, ini sekedar mengingatkan khotbah minggu kemarin. Yang kedua apa? Prajurit keong, ya, yang takut menghadapi masalah, lebih suka melari dari masalah. Karena kalau menghadapi kita mesti konfrontasi dan kita tidak suka dengan konfrontasi. Lebih baik kita lari. Tidak berani menghadapi masalah. Inginnya hanya yang enak-enak berkat saja. Begitu ada problem susah, saudara. Saya sudah 3 hari ini tidak bisa tidur, saudara. Karena kaki saya kumat lagi, sakit banget. Tadi malam saya tidak tidur. Kalau kita menjadi prajurit keong, boleh dong kita punya alasan Tuhan tidak baik. Karena aku sakit. Tapi apakah ini yang kita pilih saat kita berkata sesuatu yang tidak enak terjadi dalam diri kita, terus kita memposisikan sebagai prajurit keong? Yang pengen enaknya saja. Kalau soal enak kita nggak usah bahas itu. Semua orang tahu. Saudara. Seperti bangsa Israel di padang gurun, ya. Yang terakhir prajurit bunglon, ya, opportunities, mana yang menguntungkan. Ini orang yang gampang terdistraksi. Ya, hati-hati kalau saudara punya teman yang kalau ngomong sama saudara itu baik banget, ya bener-bener. Terus ngomong sama orang lain, ya oke bener-bener. Sing salah ya wong iki saja nih. Kenapa? Bunglon saudara. Ngomong ini, ngomong itu.
Makanya saudara, saya selalu ingatkan kalau saudara diajak ngerasani, gak usah ikut-ikut. Karena percayalah, selesai saudara ngerasani, tidak ada saudara-saudara yang dirasani, betul? Itu kenyataan. Tidak ada loyalitas, warnanya tidak tetap. Di gereja anak Tuhan, tetapi di pekerjaan, di rumah, di sekolah lain lagi. Tidak ada komitmen. Tidak ada itu semua. Dan ini yang kita pilih. Makanya tidak heran kita memungkiri, kalau saya boleh ngomong, kodrat ilahi dalam diri kita. Dan itu yang ditentukan Tuhan. Ungkapan spending your time, menggunakan waktu atau menghabiskan waktu, bukanlah metafora. Ini proses, saudara. Dan di dalam proses ini yang namanya waktu, spending your time, ini berperan paling besar dalam hidup kita. Waktu umumnya terbuang dengan cara yang sama setiap harinya. Betul atau betul? Betul, saudara. Setiap kali kita bangun tidur, percayalah, yang kita lakukan itu tetap, saudara. Bahkan kita sudah punya urut-urutannya. Sampai menjelang tidur, itu sudah ada urut-urutannya. Masalahnya adalah berapa banyak waktu yang kau spend untuk sesuatu yang berguna. Apa yang kamu konsumsi, itulah sebenarnya yang kamu ingini. Makanya kalau saudara scroll, ya entah itu sosmed apapun, yang ada di sana, begitu kamu scroll satu hal, itu teman-temannya akan ngikutin semua. Dan itu waktu yang kau gunakan. Kalau kau scroll untuk sesuatu yang baik, kau akan terima yang baik. Sosmed itu tidak selamanya buruk, saudara. Asal yang kita scroll itu membangun hidup kita. Karena itu yang kita konsumsi. Dan itu yang sesungguhnya kita ingini. Apa yang kita spend waktu kita untuk di dalam dunia ini? Ini menentukan, saudara. Ya. Ada label harga yang menempel pada setiap keberhasilan. Ada labelnya. Ada harganya. Saya bawa uang. Uang ini bisa membeli sesuatu sebatas nilai dari uang ini. Uang ini kalau buat beli Toyota Avanza, enggak bisa. Uang ini hanya bisa beli sepeda motor second. Nah, kita selalu menggunakan uang ini yang kita anggap menjadi yang utama di dalam hidup kita. Dan saya mau katakan itu salah. Yang paling benar sebenarnya bukan uang, tapi waktu itu. Maksud saya begini, kita tidak ngomong soal masalah duit, belum. Saudara sehat, bukankah itu sudah jauh lebih baik, betul? Tapi saat kita berkata aku mau sehat, engkau mesti spend your time untuk sesuatu yang bagaimana supaya engkau sehat. Kalau uang ini hanya dampak, salah satu dampak. Salah satu. Bukan hasil mutlak, bukan. Ini hanya salah satu dampak dari kita spending waktu kita. Kalau kita tidak bisa spend waktu, kita nggak akan mendapatkan yang lainnya. Saat kita bangun pagi, kita mesti spend waktu kita. Apa yang kita lakukan? Berdoa, baca Alkitab. Hari Minggu kita spend waktu kita untuk ibadah di tempat ini.
Kenapa kita masih ibadah di tempat ini? Karena memang kita perlu ibadah di tempat ini. Semuanya bicara tentang waktu loh saudara. Dan ini bicara tentang pembentukan. Ada label harga yang menempel pada setiap keberhasilan. Yang selalu menjadi pertanyaan adalah, maukah kita membayar harga tersebut? Mau tidak? Apa yang kita spend dalam hidup kita? Kalau salah spend dalam hidupmu, hancur hidup. Dan saya mau kasih tahu, saya selalu ulangi bahwa kita punya kodrat menjadi prajurit sejati. Kalau kita tidak menjadi prajurit sejati, itu menurut pikiran kita. Tapi Tuhan selalu berkata, kodrat kita prajurit sejati. Kalau kita belum sampai ke sana, karena kita spend waktu kita untuk ngomel, untuk menggerutu, tidak puas dengan hidup ini, menyalahkan orang lain, menyalahkan hamba Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan sendiri. Karena ini yang kita lakukan. Pertanyaannya, maukah kita membayar harga tersebut? Ada 3 hal. Saya paling suka ngomong 3 hal ini. Disiplin, komitmen, dan konsisten. Kalau kita mau menjadi prajurit sejati, engkau mesti melewati yang namanya tangga ini. Saya boleh sebut ini tangga disiplin. Engkau masuk ke sini. Disiplin, engkau mengalami Tuhan di dalam hidupmu, engkau dijamah Tuhan, dan engkau wow Tuhan ajaib, Tuhan hebat. Tapi begitu kita mulai dan kita turun, ini yang disebut prajurit limun, saudara. Saudara butuh disiplin, disiplin baca Alkitab, disiplin pelayanan. Disiplin melakukan banyak hal yang positif. Itu disiplin. Tapi disiplin tidak cukup. Saya tiap hari mesti saya sempatkan. Hari ini tidak karena sakit kaki saya. Saya selalu jalan kaki. Saudara, waktu kita mau jalan kaki itu beratnya minta ampun. Lebih enak mana mager di kasur daripada jalan kaki. Semua orang berkata instan enak mager di kasur. Karena apa? Karena kita tidak suka sesuatu yang itu menyakiti fisik kita. Makanya tidak heran kita ngomong disiplin untuk di awal saja. Tidak cukup. Engkau butuh yang namanya lagi komitmen. Aku mau komitmen setiap hari baca Alkitab. Aku mau komitmen melayani Tuhan. Aku mau komitmen melakukan apa yang Tuhan suruh. Ini komitmen. Bukan sampai ke disiplin, tapi kita mesti meningkat ke komitmen. Ini anak-anak tadi nyanyi bagus tidak? Bagus lah. Coba nih tiap minggu kau nyanyi. Sing mumet siapa? Orang tua nih loh, betul? Karena apa? Ngeterke kan? Betul tidak? Iya, kita usulkan tiap minggu anak-anak Tritunggal nyanyi nih kene. Setuju? Bapak Ibu setuju? Setuju. Jemaat Kahal setuju. Wong Tritunggal pray. Kan gitu. Kenapa? Karena tidak suka, saudara. Itu umum, normal dalam hidup kita. Kita nggak berhenti sampai disiplin, kita nggak berhenti sampai komitmen. Ada satu hal yang saudara dan saya lakukan. Kita butuh yang namanya apa? Konsistensi. Konsisten, kalau itu kita lakukan terus menerus, baru kita akan mengalami yang namanya proses pembentukan. Sama seperti video klip tadi, metamorfosis. Jadi kupu-kupu. Tapi kita mesti melewati itu semua. Makanya selalu muncul peribahasa bisa karena biasa. Kalau saudara biasa melakukan sesuatu, pasti bisa. Untuk menjadi kebiasaan, saudara nggak hanya butuh disiplin, saudara nggak hanya butuh komitmen, saudara juga butuh yang namanya konsisten di dalam mencari Tuhan. Nah, kalau sudah sampai ke sini, ini butuh anugerah Tuhan. Meningkat, saudara. Gak mungkin
mungkin yang terjadi prajurit Limun, prajurit Keong, prajurit Bunglon. Nah, itu tidak akan terjadi. Karena apa? Kita memang kodratnya prajurit sejati. Nah, kasih karunia anugerah Tuhan itu yang memungkinkan kita menjadi puncaknya. Jangan pernah berpikir semuanya soal duit, saudara. Ini hanya sebagian efek dampak dari yang kita lakukan. Ini bukan satu-satunya hasil yang kita lakukan. Hanya salah satu. Supaya kita tidak salah. Saya akan lanjutkan. Semua tokoh hebat yang dipakai Tuhan dalam Alkitab selalu melewati proses pembentukan yang tidak singkat. Butuh waktu proses dan itu tidak singkat. Kenapa seperti itu? Demi karakter yang hebat. Masih ingat bagaimana orang Israel keluar dari tanah Mesir? Ada jalan yang mestinya lebih dekat. Tapi Tuhan selalu membawa proses lebih lama. Demi apa? Karakter yang hebat. Jadi kalau saat ini kita sedang diproses, itu bukti cinta Tuhan, kasih Tuhan kepada kita. Supaya muncul karakter yang hebat. Saya berdoa, saudara semua di tempat ini meyakini hal ini. Dan mulai bersyukur dan berkata, Tuhan, terima kasih. Ini membuat saya mengerti bahwa kodrat saya sebagai prajurit sejati harus melewati proses yang tidak singkat. Janji Tuhan pasti tergenapi, tapi tidak pernah itu instan. Pasti. Tapi tidak pernah instan. Semua butuh waktu. Nah, kita lihat tabelnya. Abraham, ya, mulai janji atau panggilan usia 75. Penggenapannya usia 100. Ishak lahir. Ini perkiraan, saudara. Kurang lebih butuh 25 tahun itu Abraham. Ngomong sama kiri kananmu, kowe wis pirang tahun? Menjawabnya, bolah rarti aku, mumet aku. Tidak apa-apa, saudara. Tapi ini Abraham 25 tahun. Daud usia 15 sampai 17 saat Daud dipanggil. Penggenapannya usia 30 dia menjadi Raja Yehuda. Butuh kurang lebih 15 tahun. Waktu yang cukup lama menurut saya. Ini proses pembentukan. Sama seperti metamorfosis tadi. Ada proses pembentukan. Dan jangan pernah mencoba dengan cara instan. Daud raja seluruh Israel usia 37 kurang lebih 20 sampai 22 tahun untuk menjadi raja Israel. Cukup lama, saudara. Yusuf usia 17 butuh 13 tahun untuk mimpi itu tergenapi. Masih ingat gak Yusuf berupaya cari cara instan? Ya, waktu di penjara dia menerjemahkan pembawa makanan dan minuman mimpinya. Terus dia pesan apa? Mimpiku benar, tapi tolong sampaikan ke raja, ke Fir'aun, supaya aku ini yang menafsirkan mimpimu. Cari cara instan. Terus orangnya ngomong be rajanya enggak loh. Makanya kan semua kalau sudah diberkati itu biasanya lali. Lupa. Karena Tuhan tahu butuh proses yang harus dilewati. Dan ini yang terjadi, saudara. Nggak segampang yang kita pikirkan. Semuanya butuh waktu. Saya catat ada 3 harga utama yang harus dibayar setiap orang percaya. Ya, semuanya ada harganya, saudara. Kalau saudara beli sesuatu, semuanya ada harganya. Semakin besar label harganya, semakin kita punya effort yang besar untuk meraih sana.
Saya suatu saat melihat podcastnya Jerome Pauline. Bagus. Dia ngomong gini. Yang paling bahaya di dunia ini, perhatikan. Yang paling bahaya di dunia ini adalah saat kita bermimpi dan mimpi kita kecil. Paling bahaya saat mimpi kita kecil dan mimpi itu tergenapi. Ngerti maksudnya? Jerome Pauline ngomong gini, kalau engkau bermimpi dan mimpimu kecil, paling bahaya itu kalau mimpi yang kecil ini sudah tergenapi. Sehingga engkau gak mau mimpi yang besar. Kenapa? Karena mimpi yang kecil ini ngejarnya gampang, saudara. Tapi saat engkau punya mimpi yang besar, engkau perlu proses yang harus dilewati. Yusuf mendapat mimpi, dia menjadi pemimpin bagi kedua orang tuanya dan 11 saudara-saudaranya. Mimpinya besar. Yusuf harus mengejar dengan proses pembentukan sampai mimpi yang Tuhan berikan itu tergenapi. Dan semua yang terjadi atas hidup kita, semuanya berdampak kepada masa depan. Amin. Kita mencatat. Yusuf berkata, kau mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Artinya apa? Semua atas penentuan Tuhan. Untuk apa? Untuk memelihara bangsamu lah. Aku harus melewati ini semua. 11 saudaranya dia mengalami proses tidak? Mengalami. Proses kelaparan. Tapi prosesnya tidak seberat prosesnya Yusuf. Tahu maksudnya? Semakin besar mimpi kita, effort untuk mengejarnya juga jauh lebih besar, lebih berat, lebih bahaya. Saudara. Itu yang disebut ngeri-ngeri sedap. Saat ini kalau Bapak Ibu Saudara engkau mengalami proses yang demikian berat, saya mau kasih tahu, ini sudah benar. Karena engkau punya mimpi yang besar. Amin. Ngomong sama kiri kananmu, mimpimu besar atau kecil? Wah, aku ora tahu mimpi ya. Wih, keren meneh. Gitu. Kau dan saya, kita semua ingin, saudara. Makanya mimpilah yang besar. Dan untuk itu dibutuhkan 3 hal ini, saudara. Harganya yang pertama ketaatan. Ini khusus untuk yang mimpi besar. Ya, yang mimpi kecil enggak usah lihat ini. Ya, ini khusus yang mimpi besar. Siapa yang mau mimpi besar? Wah, mimpi besar itu prosesnya besar loh, bro. Prosesnya enggak kecil loh. Prosesnya susah. Nah, ini khusus untuk yang mimpi besar. Saudara dan saya yang pengen mimpi besar, perhatikan ini. Yang pertama, harga ketaatan. Ketaatan itu kita tetap taat ketika belum terjadi apa-apa. Kau udah berdoa, berpuasa tenanan, makan cuman sehari 3 kali gitu. Ya, aku sudah berpuasa loh, biasanya sehari 5 kali, ini tak kurangi jadi 3 kali aja. Aku sudah sungguh-sungguh, tapi Tuhan belum menjawab. Enggak apa-apa, saudara dan saya mesti tetap taat. Amin. Hasilnya belum seperti yang diharapkan, gak apa-apa. Ketaatan menghasilkan manusia yang hebat. Itu ketaatan. Saudara taat. Abraham saat diminta Tuhan keluar dari Ur Kasdim, dia taat. Ketaatan Abraham apalagi, saudara. Saat Tuhan berkata, persembahkan anakmu yang tunggal dan satu-satunya itu sebagai korban bakaran. Mungkin Abraham akan berkata, gak salah lah Tuhan. Salah kayak Tuhan, salah ngomong. Maksudnya domba kali. Enggak, anakmu yang tunggal. Mungkin Abraham merasa ini Tuhan salah. Tapi Alkitab mencatat Ibrani pasal 11 yang menjadikan
Abraham bapak orang beriman itu, saat dia berpikir bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang yang sudah mati sekalipun. Tapi ini perjuangan yang berat, saudara. Sampai dia berani berkata dibawa anaknya ke gunung yang Tuhan tunjuk. Terus anaknya ngomong, "Pak," gitu, "sudah ada nih kayu, sudah ada pisau. Korbannya mana?" Saudara bisa membayangkan saat anak kita yang mau kita korbankan, aduh Tuhan sih nggak mungkin lah ya kasih yang seperti itu ya. Maksudnya pencobaan atau proses yang seperti itu. Saudara bisa bayangkan rasanya piye hatinya seorang bapak. Betul? Dan itu disembelih sendiri loh saudara. Tapi karena ketaatannya itu, Abraham, semua janji yang Tuhan kasih. Kau lihat bintang di langit, Bram. Ya Tuhan, bisa kau hitung enggak? 1, 2, 1000, 2000 keturun. Kau bisa lihat pasir di pantai? Ya, hitung loh. Enggak bisa Tuhan. Demikianlah keturunanmu. Ya anak si Cidok. Malah disuruh mengorbankan. Anak si Cidok angel meneh. Umur 75 tahun loh. Ini nek Golden Age, nek Kahal 75 tahun sudah menjadi ketua Golden Age seumur hidup loh. 75 tahun. Terus tiba-tiba mendengar bahwa Sarah istrinya hamil. Itu sak Golden Age mesti ngerasa nih, iki corone piye, betul? Dan saat melahirkan semua datang. Itu tim besuk tiba-tiba sak Golden Age besuk kabeh. Karena melihat mujizat. Wow. Cepet tahun loh saudara. Saudara bisa bayangkan. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Tapi lihat saudara. Proses Tuhan itu selalu melewati yang namanya pembentukan. Tidak ada yang instan. Saudara dan saya harus suka hal ini. Telan ini. Supaya mimpi yang besar itu bisa kita kejar. Kau mesti butuh taat. Terus yang kedua apa? Butuh kesabaran. Siapa di sini yang sabar? Wow, yang tidak sabar. Yang sabar kalau diberkati, tidak sabar saat ada masalah. Angkat tangan. Kita semua tidak sabar kalau ada masalah. Kalau duitnya banyak kita sabar Pak, gitu. Tiba-tiba saudara pulang dari tempat ini, di luar dibagikan uang satu orang 1 M. Ada amin? Nah, sedang disiapkan, tunggu. Nah, saudara keluar dari ini, tiba-tiba ada orang naik sepeda motor, terus tanpa sadar meludahi saudara. Saudara sakit hati tidak? Asemi, ora apa-apa lah, saemo. Betul? Wes ra ada duit diludahi, wajah gelut loh. Sabar saudara. Setiap janji Tuhan, baca sama-sama 2-3, punya waktu. Sabarlah. Ngomong sama sebelahnya, sabar. Terus bojone jawab, sing ra sabar ki kowe. Ya ora ya kowe gitu. Ya wes sabar bareng. Sabarlah, punya waktu kok. Yang instan cepet habis. Kayak limun tuh, jos. Yang instan itu cepat habis. Yang melalui proses akan mencapai puncaknya, sama seperti Abraham, sama seperti Yusuf, sama seperti Daud. Sampai proses. Proses itu membuat kita sampai ke puncak. Yang terakhir, harga integritas. Ini penting banget saudara. Kesuksesan tanpa integritas tidak akan bertahan lama. Tuhan lebih peduli siapa kita daripada apa yang kita capai. Amin.
kita dari awal kodrat kita adalah prajurit sejati. Amin. Butuh disiplin, komitmen, dan konsistensi supaya kasih karunia Tuhan itu yang menyertai kita sampai kita tampil di puncak seperti yang Tuhan sudah kodratkan. Amin. Amin Bapak Ibu. Tundukkan kepala kita, kita berdoa.